Kami dari kelompok 31 proyek MKWK dengan tema kehidupan sehat dan sejahtera dengan judul pengolahan sampah organik menuju zero waste. Berikut video kegiatan kami. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Bekasi, Jawa Barat, sampah sisa produk konsumsi dan rumah tangga mendominasi. Indonesia bahkan tercatat sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia, loh Bu Timo. Sejumlah sampah justru terlihat di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Selain kurang disiplinnya warga, sampah pun dibiarkan karena kurangnya petugas pengangkut sampah. Garbage is one of the factors that causing environmental damage, which is a big problem nowadays. Every activity carried out by humans will produce waste. One example is domestic waste. Based on this, it is necessary to apply an alternative as an effort to protect the environment, improve natural quality and prevent disease. One of which is by using technology to recycle organic waste into compost. And this small step that we take hopefully can make a big difference to Earth. Berapa lama jualan ini? Sudah 10 tahun. Oh, sekitar 10 tahun. Kira-kira sampah yang dihasilkan setiap hari berapa banyak, Bu, dari jualan Ibu? Tidak tentu juga. Kira-kira, Bu? Maksudnya kira-kiranya Iya, sampah kayak, apanya Bu? itu berapa kilo? Iya, berapa kilo gitu. Berapa kilo? Mungkin adalah sekitar 5-6 kilo gitu aja. Sehari ya, Bu? Iya. Oh, itu sampahnya dikemanakan, Bu? Ada yang ngangkut atau Ibu buang sendiri? Dibuang ke tempat sampah itu. Oh, ada tempat pengumpulannya ya, Bu? Oh, kalau tempat pengumpulannya itu nanti ada orang yang ngangkut lagi? Ada tukang sampah. Kira-kira sampah-sampah yang Ibu kumpuli sehari-hari itu ganggu kegiatan Ibu jualan nggak? Ya, maksudnya mengganggu kayak mana? Misalnya kayak ini kan, menurut ya. Ibu ini mengganggu nggak gitu? Ya, mengganggu juga lah. Menurut Ibu tahu nggak tentang pengolahan sampah organik dari sampah ini? Nggak tahu. Menurut pendapat Ibu, dengan adanya kami di sini mau sosialisasi tentang pendapat Ibu tentang kami yang mau bikin sosialisasi gini gimana, Bu? Makasih ya, Bu. Bentar lagi kami mau praktek, tapi kami wawancara beberapa penjual lagi. Oh, ini kami, Bu, mau mengajak Ibu untuk cara pengolahan sampah kulit buah ini, Bu. Nanti kami buat di sini, Bu. Jadi pupuk kompos. Ya. Kira-kira kakak udah berapa lama jual buah di sini? 40 tahun. Berapa kak? 40 tahun. 40 tahun. Oh, turun-temurun gitu ya kak? Mama aku masih di sini. Oh, dari orang tua. Oh iya. Baik kak. Terus kira-kira berapa banyak sisa sampah yang kakak hasilkan dari penjualan tiap hari? Kalau sisa termasuk nggak pala ada, Kak. Oh, nggak pala banyak gitu. Karena buahnya Kami kan kayak misalnya jambu merah. Kami ambil hanya sebatas sedikit aja. Karena kita tahu kan nggak terlalu banyak peminatnya. Jadi kita ambil secukupnya aja, nggak ngambil banyak gitu. Jadi kita yang bisa ngambil banyak paling kenas, pokat, pit gitu. Karena itu banyak peminatnya. Jadi kalau untuk sampah nominal sedikit gitu, nggak terlalu banyak. kan misalnya ada nih kan walaupun sedikit kan tetap ada sampahnya kan Ya. kak. Itu biasanya apa yang kakak lakukan gitu? Kakak buang langsung atau kakak? Kalau kayak nanas ini kan kami kupas. Kalau nggak laku, nggak mungkin tuh besok.
Ini kami kasih sama ayam. Jadi bukan kami buang, nah, kami kasih sama ayam. Ayam peliharaan kakak Iya. sendiri. Oh ya. Menurut kakak sampah-sampah yang ada sekitar di sini tuh mengganggu nggak untuk kegiatan kakak jual beli? Sampah, Iya. kalau sampah udah terganggu lah. Makanya kami kalau sebelum buka, kami sapu ini. Tutup pun wajib kami sapu, karena itu cari kita makan, ya harus bersih. Jadi ini kami sapu. Mau buka, mau tutup kami bersihkan. Jadi datang tukang sampah pun, sampah kami kayak ini langsung kami kasih. Kayak ini, pulang Langsung nanti, dikasih gitu ya kak ya? pulang nanti tuh kami punya suasana tempat sampah. Jadi nggak menumpuk di sini sampah. Dan pasti menurut kakak sampah-sampah di sini mencemari lingkungan ya kak ya? Menurut kakak ada nggak gitu dari sampah-sampah yang ada di sini tuh mengganggu kesehatan kakak sendiri? Kalau sampah udah pastinya mengganggu kesehatan. Apalagi sekarang virus kan ini kali bahaya. Terlalu gampang istilahnya tuh virus-virus sekarang hama-hama sekarang tuh lebih cepat lah ini. Jadi kalau sampah itu ini mengganggu kesehatan lah. Menurut kakak kalau misalnya nih sampah-sampah ini diolah jadi pupuk organik itu bermanfaat nggak? Kalau itu bermanfaat, kayak makanya aku bilang gitu ya. Sebenarnya aku tinggal di Brastagi. Jadi untuk pupuk organik itu ada, kayak nanas biasa, nanas, pepaya. Itu kan sering dijadikan pupuk organik. Jadi kalau untuk bahan barang buah busuk itu jadi pupuk organik itu bagus. Untuk pertanian di Brastagi sana dipergunakan itu, Kak. Jadi kalau makanya aku oke kan, karena aku tahu kalau di daerah Brastagi, kalau di sini nggak ada lah ya, aku tahu ya. Kalau di Brastagi buah-buah busuk itu sering digunakan jadi pupuk organik. Jadi menurut kakak, kan kami ini punya kegiatan nih mau ngolah sampah sisa ini untuk jadi pupuk organik, itu gimana pendapat kakak? Itu bagus lah, karena kalau setahu aku di Medan belum ada. Tapi kalau di Brastagi dari Tanah Karo, kalau sampah-sampah buah itu udah banyak dilakukan. Jadi bikin pupuk organik udah banyak. Kalau di sini belum ada. Terima kasih ya kak ya. Jadi ibu jualan ini udah berapa lama bu? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun. Kira-kira sampah yang dari jualan ibu per hari itu kira-kira berapa kilo bu? Tergantung sunyi ramainya gitu jualan. Kalau lagi sunyi banyak terbuang, kalau lagi rame ya sedikit sampahnya kan gitu. Berarti itu sampahnya kayak mana bu? Ibu buang langsung atau kumpulin, ada yang ngambil gitu? Ada yang ngambil tukang sampah terus dikumpul di sana, nanti dibawa tukang sampah gitu. Kira-kira kalau misalnya nunggu sampahnya di sini, ibu rasa itu mengganggu ibu nggak? Sangat. Kalau efek dari sampah ini ke tempat jualan ibu kira-kira apa bu? Ya bau, namanya sampah ya. Bau, terus orang nggak senang lah gitu kan. Ibu tahu nggak kalau ada pengolahan sampah organik dari sampah-sampah kayak gitu untuk menjadi pupuk gitu? Maksudnya tempatnya atau mengerti atau Ya, gimana? mengerti aja bisa ibu tahu. Bisa pupuk, organik lah. Jadi kami di sini kan mau bikin itu bu. Menurut ibu, pendapat ibu dengan adanya kegiatan kayak gini gimana bu? Ya bagus. Di kalian itu bisa menciptakan sesuatu yang menjadi ini kan. Apalagi sekarang ini pupuk mahal. Ya, kalian itu artinya kalian universitas atau sekolah tinggi, memiliki ilmu yang tinggi. Dari situ lah nampak ilmu kalian bagus kan, bisa mencari sesuatu yang tidak ada tadi, bisa menjadi berguna bagi masyarakat gitu. Ya. Halo semuanya. Nah, berbicara mengenai sampah pasti kita tidak asing lagi.
apalagi untuk sampah makanan. Nah, di video kegiatan kami ini, kami mau sharing gimana sih cara kita mengubah sampah, terkhususnya sampah sayur dan buah, agar menjadi benda yang dapat memiliki nilai jual. Nah, setidaknya di sini kita pasti memiliki satu jenis tanaman di rumah. Apalagi musim kemarin tuh banyak ibu-ibu yang semangat untuk menanam. Bicara soal menanam tanaman, cara kita untuk merawat tanaman yaitu dengan menyiram dan memberikan pupuk. Ngomong-ngomong soal pupuk nih, pasti kita membeli ya untuk pupuknya. Tapi gimana sih cara kita agar pupuknya bisa kita buat secara sendiri dan tidak mengeluarkan uang banyak untuk membeli pupuk? Nah, di video kami ini, kami bakal jelasin nih gimana sih kita bisa membuat pupuk cair sendiri agar kita tidak mengeluarkan modal yang banyak untuk membeli pupuk pada tanaman. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim ini adalah larutan hasil fermentasi dari sampah organik. Bahan-bahan apa saja sih yang kita perlukan untuk membuat pupuk cair ini? Nah, yang pertama yaitu adalah sampah buah dan sayurnya. Dalam proses pembuatannya, kita memerlukan yang namanya mikroorganisme. Mikroorganisme ini berasal dari sampah sayur dan buah yang kita dapat dari sampah yang telah kita kumpulkan, baik dari sampah rumah tangga ataupun dari sampah manapun. Nah, yang namanya bekerja, ini kita pasti memerlukan yang namanya makanan. Sama juga halnya dengan mikroorganisme. Mikroorganisme ini memerlukan karbohidrat dan juga glukosa untuk makanannya. Terus yang kedua, bahan apa aja sih yang kita perlukan lagi untuk membuat pupuk cair? Yang kedua yaitu air beras. Kenapa ya harus kita pakai air beras? Kenapa nggak air biasa aja? Oke, seperti yang aku sebutin tadi, kita memakai air beras karena di dalam air beras mesti mengandung yang namanya karbohidrat. Karena itu untuk makanan dari mikroorganisme. Yang ketiga kita gunakan yaitu gula merah. Nah, untuk gulanya kita opsional, terserah mau gula merah atau gula pasir. Tetapi kami lebih menyarankan pemakaian gula merah. Seperti yang kita tahu, gula merah mengandung glukosa yang untuk makanan mikroorganisme tersebut. Dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi, di sini kami memakai 5 kg sampah sayur dan buah, kemudian 5 liter air bersih. Selanjutnya kami memakai 2,5 liter air beras dan 1 kg gula merah. Nah, dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan, di sini 5 kg sampah sayur dan buah kami haluskan, kemudian kami campur dengan 5 liter air bersih seperti yang ada di video. Nah, kemudian kami tambahkan larutan gula merah. Dari gula merah 1 kg tadi kami cairkan dan kemudian kami tuangkan ke dalam pupuk cair yang kami buat. Setelah itu kami tambahkan 2,5 liter air cucian beras. Nah, setelah semua bahannya dicampurkan, kemudian pupuk cairnya kita pindahkan ke dalam wadah berupa botol ataupun galon. Nah, dalam video ini kami menggunakan galon sebagai wadah pupuk cairnya. Hal yang harus kita perhatikan dalam waktu kita mengisi pupuk cair ke dalam galonnya, kita harus menyediakan sedikit ruang. Nah, fungsinya agar ada ruang untuk gas yang akan terjadi pada saat proses fermentasi. Nah, selanjutnya pupuk cair ini akan kita simpan selama lebih kurang waktu 14 hari atau 2 minggu dan setiap 2 kali dalam 1 minggu kita aduk. Nah, yang harus kita perhatikan juga, setiap hari kita harus membuka tutupnya untuk mengeluarkan gas hasil fermentasinya tadi. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, dan ini adalah hasil pembuatan pupuk kami. Ini disiram itu berapa hari sekali? Itu disiramnya seminggu sekali aja.
Iya Bu, berapa? Iya. Banyaknya berapa? Jadi kira-kira misalnya pupuknya itu udah langsung kami campur dengan airnya. Jadi kalau misalnya ibu buat pupuknya sendiri, perbandingannya sepertiga dari botol itu pupuk cairnya ditambah 1 liter lagi airnya. Jadi Jadi semua tanaman bisa bunga-bunga? Iya, boleh. Jadi ini gunanya pupuk cair ini kayak untuk lebih mempercepat pertumbuhan tanamannya. Terus kalau misalnya untuk tanaman yang berbuah itu mempercepat pertumbuhan buahnya, terus biar buahnya pokoknya lebih bagus. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Lapor ke